Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Najia dengan NPM 2202060003. Baiklah, saya akan membacakan materi, yaitu budaya dengan perilaku kognitif. Budaya dengan perilaku kognisi adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara budaya dan perilaku kognitif. Budaya dapat mempengaruhi perilaku kognitif seperti kemampuan kognitif, persepsi, dan problem solving. Faktor biologis, keseimbangan sosial, dan perpindahan budaya termasuk pendidikan, kebiasaan, dan institusi menggambarkan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Kognisi dalam konseling lintas budaya. Kognisi dalam konseling lintas budaya merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara kognisi atau perilaku kognitif dan konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Konseling lintas budaya adalah proses konseling yang melibatkan konselor dan klien yang memiliki perbedaan budaya yang dapat beberapa ras, etnisitas, gender, dan faktor sosial, ekonomi, dan usia. Dalam konseling lintas budaya, kognisi merupakan faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi keefektifan konseling. Seorang konselor yang berpengalaman dalam konseling lintas budaya harus memiliki kepekaan budaya, melepaskan diri dari bias-bias budaya, dan memiliki keterampilan yang responsif secara kultural. Pemahaman terhadap orientasi nilai budaya yang disebut oleh Coed Jaraningrat sebagai mentalitas akan sangat membantu seorang konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada kliennya secara efektif. Pengaruh kognitif terhadap konseling lintas budaya. Pengaruh kognitif terhadap lintas budaya adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara perilaku kognitif dan budaya. Perilaku kognitif seperti kemampuan kognitif, persepsi, dan problem solving. Faktor biologis, keseimbangan sosial, dan perpindahan budaya termasuk pendidikan, kebiasaan, dan institusi menggambarkan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perbedaan kelompok budaya dapat juga mempengaruhi lingkungan dan kondisi yang kondusif dalam perkembangan intelektual. Selanjutnya yaitu menurut Perdesen dan kawan-kawan telah menyediakan hipotesis tentang berbagai aspek dan seluk-beluk konseling lintas budaya yang harus dipahami oleh konselor lintas budaya. Yang pertama yaitu konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya atau tempat klien. Yang kedua yaitu konselor dan klien berasal dari latar belakang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya di tempat konselor. Yang ketiga yaitu konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling di tempat yang berbeda pula. Yang kedua itu konseling lintas budaya memiliki 3 elemen. Yang pertama yaitu konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya atau di tempat klien. Yang kedua, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya atau di tempat konselor. Yang ketiga yaitu konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling di tempat yang berbeda. Adapun beberapa pengaruh kognitif terhadap lintas budaya. Yang pertama itu locus of control, hubungan antara individu dengan kontrolnya atas situasi-situasi yang terjadi dalam hidupnya. Yang kedua yaitu diri individual, perilaku individu yang ditentukan oleh faktor dalam dan luar. Yang ketiga yaitu kolektivitas, hubungan antara individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi. Yang keempat, persepsi diri, bagaimana individu melihat diri sendiri yang dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi lainnya. Yang kelima itu social explanation,
hubungan antara perilaku individu dengan faktor seperti norma, keyakinan, dan aspek budaya lainnya.